Si paling perdana. Itu saya minta dengan tulus, dengan sangat hormat kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto. Tolong Pak, bersihkan pemerintahan Bapak dari orang-orang yang bermasalah. Dalam acara reuni 212, Habib Rizik Syihab menyampaikan pesan kepada Presiden RI Prabowo Subianto agar membereskan pemerintahan dari individu-individu yang terlibat korupsi, pelanggaran HAM, dan berbagai tindakan yang merusak Indonesia selama dekade terakhir. Rizik juga mendesak agar Presiden Prabowo menindak tegas para pelaku kejahatan tersebut tanpa pandang bulu, serta menegakkan hukum dan keadilan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Dengarkan informasi selengkapnya dalam DNP Evening News malam ini. Selamat malam Indonesia dan selamat bergabung di DNP Evening News edisi 2 Desember 2024. Saya Kevin Manoy dan berikut fokus utama pada malam ini. Tolak pilkada, warga Banjarbaru demo tuntut pemilihan suara ulang. Kebakaran di Simpang Matraman, Jakarta Pusat, tidak ada korban jiwa. Tim Ridwan Kamil perintahkan sejumlah saksi tolak BAP rekap kecamatan. Kita buka dengan Election 360. Tim Ridwan Kamil Suswono menginstruksikan saksi mereka di beberapa kecamatan untuk menolak menandatangani berita acara rekapitulasi Pilkada Jakarta 2024 karena adanya dugaan kecurangan. Penolakan ini dilakukan di kecamatan yang diduga terjadi kecurangan dalam proses perhitungan suara. Selain itu, tim Ridwan Kamil juga meminta pemungutan suara ulang atau PSU di sejumlah daerah karena masalah distribusi formulir C6. Hasil rekapitulasi internal tim Ridwan Kamil menunjukkan mereka berada di posisi kedua dengan perolehan 40%, sementara lawannya Pramono Rano mengklaim kemenangan di putaran pertama. Ratusan warga Banjarbaru, Kalimantan Selatan menggelar demonstrasi di depan DPRD Kota Banjarbaru menuntut pilkada ulang karena menolak hasil pilkada yang ada. Masa aksi yang didominasi ibu-ibu dan perwakilan dari seluruh kecamatan menuntut perhitungan suara ulang dengan opsi kota kosong serta meminta KPU dan Bawaslu diusut. Kekecewaan warga muncul karena calon yang seharusnya didiskualifikasi justru menang berdasarkan hitung cepat, sehingga suara mereka dianggap tidak sah. Selain berunjuk rasa, perwakilan warga juga berdialog dengan Ketua DPRD Kalimantan Selatan dan Ketua KPU Banjarbaru untuk mempertanyakan keputusan KPU dan Bawaslu. Pihak pengunjuk rasa berencana menggugat hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, serta melaporkan penyelenggara pilkada ke DKPP. Kebakaran terjadi di Simpang Matraman, Jakarta Pusat pada Senin pagi 2 Desember 2024 sekitar pukul 5.40 waktu Indonesia Barat. Lokasi kebakaran adalah lapak bekas gusuran fotokopi di Jalan Salemba Raya. Sebanyak 10 personel dan 2 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan awalnya, kemudian ditambah menjadi 22 personel dan 5 unit mobil untuk mempercepat pemadaman. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Kita beralih ke aksi 2 Desember. Habib Rizik Syihab meminta Presiden Prabowo Subianto membersihkan pemerintahan dari individu yang terlibat korupsi, pelanggaran HAM, dan tindakan merusak lainnya. Ia menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan meminta pertanggungjawaban bagi mereka yang telah merugikan Indonesia. Habib Rizik juga mendoakan agar Prabowo diberikan kekuatan dan kesehatan untuk memimpin Indonesia dengan baik dan mensejahterakan rakyat. Kita dengarkan pernyataan Habib Rizik berikut ini. Itu saya minta dengan tulus, dengan sangat hormat
kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, tolong Pak, bersihkan pemerintahan Bapak dari orang-orang yang bermasalah, baik bermasalah dengan korupsi, bermasalah dengan judi, bermasalah dengan pelanggaran HAM, bermasalah dengan segala kemungkaran dan kerusakan negeri. Jangan mereka dibiarkan proses hukum, tegakkan keadilan bagi bangsa Indonesia. Takbir, Allahu Akbar. setuju tidak? Setuju tidak? Kalau Bapak Presiden bertindak tegas untuk memproses semua pelanggar hukum pada 10 dekade terakhir ini, setuju tidak? Dukung Bapak Prabowo tidak? Betul? Takbir. DNP Integrated News menyampaikan bahwa berita ini tidak untuk ditiru. Seorang anggota polisi bernama Nixon Pangaribuan alias Uco ditangkap karena diduga menganiaya ibu kandungnya hingga tewas menggunakan tabung gas 3 kg di Cilengsi, Bogor. Uco yang berdinas di Polres Wilayah Hukum Polda Metro Jaya kini tengah menjalani pemeriksaan dan dalam proses sidang kode etik oleh Propam Polda Metro Jaya. Polisi menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada Uco atas perbuatannya yang dinilai sangat keterlaluan. Demikian tadi DNP Evening News. Tetap dengarkan kami setiap Senin hingga Jumat di platform podcast kesayangan Anda serta kanal YouTube kami DNP Media Net. Kritik dan saran juga dapat Anda layangkan melalui email kami di redaksi@dnpmedianetwork.com serta kunjungi situs kami di dnpmedianetwork.com untuk mendapatkan informasi yang faktual dan terkini lainnya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Kevin Manoy pamit undur diri. DNP Integrated News, lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat malam Indonesia dan sampai jumpa.